Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, segenap keluarga almarhum ila rahmatil halqiyum Ki Al-Hajj Abdul Majid yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia di sekitar kita ada 3 macam. Yang satu ibarat makanan pokok yang harus kita konsumsi setiap hari, dan jika kita terlambat kita bakal sakit, dan jika kita tidak makan sama sekali kita bakal mati. Mereka adalah orang-orang yang soleh di sekitar kita, baik dari kalangan ulama atau tokoh agama. Jadikan nasihat mereka itu ibarat kebutuhan makanan Anda. Jangan sampai terlambat karena hati bisa sakit. Jangan sampai tidak mengkonsumsi sama sekali, maka hati Anda akan bisa mati. Sayyidina Luqmanul Hakim nasihat kepada anaknya, ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum birukbataik, fa inna allaha yuhyil qalba bil ilmi wal hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Putraku, selinglah kamu berkumpul dan hadir majlisnya ulama. Lazimi majlisnya ulama dengan kedua lutut kamu, dekatlah dengan dia. Jangan bosan-bosan hadir di majlisnya, karena sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati manusia dengan siraman ilmu dan hikmah ulama, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus dengan siraman air hujan. Yang kedua, ada yang seperti racun, saudara, yang harus kita menghindar darinya, karena akan bisa berbahaya, yang akan membuat tubuh sakit, bahkan akan mati. Mereka adalah orang-orang yang zalim, mereka adalah orang-orang yang maksiat, mereka orang-orang yang kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dekat dengan mereka sama sekali, karena itu berbahaya. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu ay wala tamilu ilal ladina zalamu. Seneng aja jangan kepada orang yang zalim, apalagi dukung, apalagi cinta, maka kamu bakal dibakar di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Awas, hati-hati, jangan dianggap cenderung itu adalah tidak berpengaruh terhadap hati kamu. Kenapa? Sebagaimana racun akan bisa membuat sakit badan dan bisa membuat mati, begitu juga orang yang zalim itu bisa membuat sakit hati dan bisa membuat mati hati. Hindari orang-orang yang demikian ini. Yang ketiga adalah ibarat obat yang kita butuhkan pada saat-saat tertentu dan ada dosis yang terbatas. Ibarat obat. Obat itu kalau melebihi dosis jadi racun, saudara. Tapi obat itu diperlukan, kalau kita sakit diperlukan, asal tidak berlebihan. Mereka masyarakat yang ibarat obat itu adalah umara, pejabat pemerintah. Mereka itu kita perlukan, tapi pada saat-saat tertentu. Tapi jangan mengkonsumsi terus menerus, akan jadi sakit ente.
Jangan kamu berhubungan terus menerus, nanti akan bisa rusak hatinya kau. Karena obat kalau berlebihan, melebihi dosis bisa bahaya, saudara. Tapi jangan dibuang itu obat, disimpan. Satu saat kita juga perlu itu obat kalau kita lagi sakit. Begitulah juga dalam kehidupan ini dengan umara, kita pasti perlu dengan umara. Tapi jangan setiap saatnya. Saat-saat tertentu juga kita perlu. Oh, kita perlu untuk keamanan. Oh, kita perlu izin. Oh, kita perlu untuk mengatur. Saat-saat tertentu itu diperlukan. Tapi kalau selalu mengkonsumsi, jangan-jangan akhirnya bisa sakit kamu. Disinilah kita harus paham, ya, bukan harus bermusuhan, tapi memang harus ada saat-saat tertentu kita berhubungan, ada saat-saat tertentu kita tidak berhubungan. Sikap itu adalah penting, saudara. Karena itu hidup bermasyarakat ini sebenarnya adalah gambaran siapa diri kita. Siapa diri kita. Kalau Anda senang maling, kumpul surung dengan maling, Anda adalah orang yang juga jadi maling, saudara. Kalau Anda senang dengan orang yang saleh, kumpul dengan orang yang saleh, maka Anda adalah bagian orang yang saleh. Karena itu ilzam mujalasatas salihin, lazimi orang-orang yang duduk berkumpul dengan orang yang saleh. Wastanib walzam mujadabatal zalimin, tinggalkan kamu tadi itu orang-orang yang zalim. Kenapa? Almar'u ma'a jalisih, manusia itu adalah bersama orang yang ia duduk bersamanya. Almar'u ala dini khalilih, manusia itu agamanya, moralnya sama dengan temannya, sama dengan temannya. Karena itu kalau cari mantu, jangan tanya pribadi orang itu. Kenapa? Kalau yang kamu tanya orang yang senang, maka dibaik-baikkan. Kalau kamu tanya kepada orang yang benci, maka dicaci habis. Yang perlu kamu tanya, kumpulannya siapa ya? Teman-temannya siapa? La tas'al 'anil mar'i wasal an qarinihi. Kenapa? Fa innal qarina bil muqarin yaktadi. Karena teman itu adalah sama mengikuti dalam jejak moral pikiran dengan temannya. Karena itu jangan dianggap yang penting hati, nggak apa-apa, yang penting hati baik, kumpul sama siapapun, nggak bisa. Kenapa? Ada taksir, akan pengaruhi hati kita mau jadi baik atau tidak adalah temannya kita, saudara. Adalah temannya kita, orang yang kita kumpuli, orang yang kita cenderungi. Nah, yang lebih berbahaya ya ikhwani ada di akhir zaman adalah orang yang berpakaian orang yang soleh, orang yang berbicara dengan bicaranya ulama, tapi hatinya adalah orang yang zalim, saudara. Berburu domba, berhati serigala. Awas, bahaya. Yalbasu bilibasil ulama wal galbu galbus syayatin. Pakaiannya seperti ulama, tapi ucapannya seperti ulama, hatinya hati setan, saudara. Duniawi, hanya jabatan. Hubbul mal wal jah yumbitanin nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Ambisi, harta dan jabatan bakal akan menumbuhkan penyakit kenifakan dalam hati dengan pasti, sebagaimana air akan menumbuhkan ganggang dan tuhlub. Apa tuhlub itu? Lumut. Dengan sendirinya. Orang kalau sudah ambisi harta dan jabatan, dengan sendirinya jadi munafik. Dengan sendirinya akan jadi munafik. Karena itu ayo ikuti ulama-ulama dulu.
Jangan Anda berpikir bahwa keberhasilan itu kalau Anda sudah menguasai kekuasaan. Jangan Anda berpikir Anda akan berhasil kalau Anda punya harta yang banyak. Jangan. Kenapa? Karena yanju awwalu hadhil ummah bizzuhdi wal wara' wa yahliku akhiruha bil hirsi wa tulul amal. Ulama-ulama dahulu kenapa sukses? Apa karena jabatannya? Bukan. Karena hartanya? Bukan. Tapi karena zuhudnya dan waraknya. Imam Syafi'i kah, Imam Ghazali kah, mereka semuanya bukan karena hartanya, bukan karena pondoknya tingkat 7 pakai lift. Keberhasilannya adalah karena zuhud dan waraknya. Celakanya yang akhir umat ini adalah karena apa? Karena ambisinya dan panjang angan-angannya. Karena itu ayo kita diadakan hall ini adalah supaya kita tidak lepas kontrol. Kalau Anda lihat Kiai Abdul Majid itu tanahnya seberapa gedenya, seluasnya? Rumahnya segede apa? Pondoknya segede apa? Duitnya sebanyak berapa? Warisannya banyak, tumpuk-tumpukan. Hartanya lah, tapi bisa berhasil. Tapi bisa sukses, murid-muridnya bisa meneruskan, anaknya bisa meneruskan, terus demikian. Jangan dirusak, jangan dikacau, jangan jadi ra'isus subha, jangan kamu jadi lokomotif tasbih, tapi lokomotif kereta, tapi menghantarkan kepada kesesatan. Lah, apalagi kamu membela diri, anak tujuannya untuk dakwah. Inti dakwah diri inti sendiri. Id nafsak fa in ta'atta fa'idin nas. Nasihati diri kamu untuk jadi orang benar dulu, baru nasihati orang lain. Haram mau, ambisi terus, sombong terus, mau dia bela diri, ingin tampil ngikuti jejak wali songo. Wali dulu, inti songonya dulu, bukan dak wali dulu. Wali dulu, ente bisa mengikuti jejak mereka. Karena itu awas, hati-hati, jangan ente la tugayis al malaika bil haddadin. Jangan kamu menilai malaikat itu sama dengan tukang besi, dengan kuli. Saudara, lain. Mereka orang-orang suci, mereka makhluk-makhluk yang suci. Para aulia itu adalah orang suci. Siapa diri kita, mau kita kiaskan diri kita dengan mereka? Karena itu lebih baik al-i'tiraf bit-taqsir, ngaku banyak kesalahan. Itu masih at-taubah marjuwah lahu, tobat masih bisa diharapkan daripada kita udah salah merasa diri kita benar. Saudara, disinilah hall diadakan adalah untuk supaya kita ya ikhwani benar-benar sadar bahwa keberhasilan adalah bukan karena harta Anda, ambisi Anda, tapi karena ketulusan Anda, karena wara Anda. Kita berkaca kepada almarhum Kiai Abdul Majid, kita berkaca kepada orang-orang yang saleh, para habaib. Cobalah Anda berkaca dengan habaib-habaib yang dahulu salafnya Anda, para kiai. Cobalah Anda berkaca dengan kiai-kiai salafnya Anda dulu semuanya, sehingga mudah-mudahan para habaibnya sesuai dengan salafnya, para kiainya sesuai dengan salafnya. Khairu khalaf li khairi salaf, generasi yang baik yang mengikuti para pendahulunya yang baik. Mudah-mudahan insyaallah semua keluarga almarhum Kiai Abdul Majid dijadikan sulaha, ulama, orang-orang yang soleh, ulama-ulama yang tidak sedikit pun keluar daripada jalur datuk-datuknya. Dan mudah-mudahan juga para habaib dijadikan sulaha, ulama, mereka orang-orang soleh, ulama yang tidak keluar daripada jalur datuk-datuknya. Mudah-mudahan selamat daripada segala fitnah yang bisa merusak akidah kita, pikiran kita, moral kita, hati kita. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya tetap dijadikan mutawakhin fillah,
orang-orang yang saling bersaudara karena Allah, mutahabbin fillah, cinta karena Allah, mutajalisin fillah, duduk karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an malhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman ya rabbal alamin.